Om Swastiastu, selamat pagi. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pemeriksaan dan sengketa pajak. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, yaitu Nyoman Ayu Citra Lestari, NPM 029. Lalu ada Putu Gede Rama Pratama Putra, NPM 086. Dan terakhir Desa Gede Ari Dewi Cahyani, NPM 453. Pertama, pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu, jenis pemeriksaan pajak. Yang pertama ada pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap wajib pajak dan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Yang ketiga ada tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama, pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak dapat meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak baik untuk satu ataupun beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam bertahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Lalu kedua ada pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan untuk tujuan lain dapat dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Hal wajib pajak dalam pemeriksaan pajak. 1. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 atau surat perintah pemeriksaan. 2. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 3. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. 4. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, menerima SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Yang keenam, menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality asuransi pemeriksaan dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data kornet yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor. Yang ke-8, memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Yang B, wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor. Sengketa pajak. Sesuai bunyi pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau panggung pajak dengan pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan untuk dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan. Pajak berdasarkan peraturan Undang-Undang Perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Jadi yang dimaksud dengan sengketa pajak adalah sengketa dalam bidang perpajakan
Bentuk perkara sengketa pajak dalam berupa banding atau gugatan. Beda banding dan gugatan. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung pajak terhadap sesuatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh WP atau penanggung jawab pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Syarat pengajuan. Syarat pengajuan ada dua, yaitu banding dan gugatan. Banding adalah mengajukan surat banding berbahasa Indonesia pada pengadilan pajak yang daerah kewenangannya meliputi wilayah pejabat yang menerbitkan keputusan. Surat banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya. Keputusan yang disebanding kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk setiap suatu keputusan diajukan suatu surat banding. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang. Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Gugatan. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, atau seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Cara menyelesaikan sengketa. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa 1. Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang. 2. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kepala keputusan diberi kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengajuan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat diganggu gugat. Dengan undang-undang ini, untuk pertama kalinya dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara. Dan dengan kuasa undang-undang ini dapat dibentuk bagi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang tingkatnya sama di ibu kota negara dan di tempat lain, yang pelaksanaan pembentukannya diatur oleh keputusan Presiden. Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Badan Penyelesaian Sengketa dilakukan oleh Departemen Keuangan. Cara menyelesaikan sengketa selanjutnya, untuk memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum kepada pemohon banding atau penggugat, maka pengajuan banding atau gugatan serta pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ditetapkan jangka waktunya. Apabila putusan tidak diambil dalam jangka waktu ditetapkan, banding atau gugatan dikabulkan. Sedangkan apabila syarat-syarat formal pengajuan banding atau gugatan tidak dipenuhi, banding atau gugatan tidak dapat diterima. Selanjutnya ada salah satu persyaratan formal pengajuan banding adalah jumlah pajak yang disengketakan dalam keputusan yang dibanding harus dilunasi. Dan apabila banding dikabulkan sebagai atau seluruhnya, kepada pemohon banding diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk selamanya 24 bulan atas kelebihan persyaratan pembayaran pajak. Selanjutnya, salah satu persyaratan pengajuan gugatan adalah melunasi biaya pendaftaran. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah tenaga profesional, yaitu sarjana yang mempunyai ahli di bidang perpajakan yang dalam melaksanakan persidangan dibantu oleh sekretaris sidang. Pemeriksaan dengan cepat dapat dilakukan oleh majelis atau anggota tunggal. Berdasarkan pada sifat kerahasiaan perpajakan, pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali undang-undang mengatur lain.
Mengapa sengketa pajak bisa terjadi? Sengketa pajak bisa terjadi ada beberapa hal, seperti adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya hukum yang memang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang kedua, adanya perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan Ditjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan. Yang ketiga, perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus disetor pada negara. Yang terakhir, keberatan atas penetapan sanksi denda pajak. Unsur-unsur sengketa pajak. Unsur-unsur dari sengketa pajak diantaranya adalah yang pertama, sengketa dalam bidang perpajakan. Yang kedua, ada dua pihak wajib pajak dengan pejabat pajak. Yang ketiga, ada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pajak. Yang keempat, ada kesempatan atau hak mengajukan banding atau gugatan. Yang keempat, banding atau gugatan diajukan ke pengadilan pajak. Yang terakhir, didasarkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Objek sengketa pajak. Objek sengketa pajak timbul ketika administrasi perpajakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Contohnya, seorang notaris diwajibkan melaporkan SPPT. Apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat pajak. Timbulnya sengketa pajak apabila salah satu pihak merasa dirugikan, baik wajib pajak maupun pejabat pajak, sehingga memajukan keberatan. Sifat sengketa pajak pada dasarnya sengketa yang timbul di bidang hukum pajak, bukan bersumber pada hukum administrasi negara maupun hukum perdata, sehingga ada anggapan bahwa sengketa pajak adalah bagian dari sengketa tata usaha negara, karena mereka beranggapan hukum pajak itu merupakan bagian dari urusan negara yang disengketakan dalam pajak. Pajaknya sendiri bukan ketetapannya, jadi diadili bukan pada peradilan tata usaha negara tetapi di peradilan pajak. Berakhirnya sengketa pajak. Sengketa pajak berakhir pada dasarnya ada dua hal, yaitu yang pertama, sengketa itu ditarik kembali oleh pihak yang merasa keberatan dalam arti ada kata perdamaian. Yang kedua, penggugatan menarik gugatannya. Di dalam hukum pajak, bahwa sengketa pajak dapat menggunakan acara cepat, tetapi tidak semua dapat menggunakan acara cepat. Yaitu yang pertama, sengketa pajak tertentu. Yang kedua, gugatan tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima. Selanjutnya ada putusan pengadilan di pajak tidak memuat salah satu syarat material suatu keputusan. Yang selanjutnya ada terdapat kesalahan tulis dan kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak. Yang terakhir, sengketa berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.